Dalam seri yang ke-47 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar Lo terus berjalan sempoyongan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Tapi alam di sekitarnya amat sepi, seperti tak dihuni manusia. Hanya gundukan bukit dan dataran penuh tanaman liar yang nampak di situ. Makin lama pendekar Lo makin jauh meninggalkan pantai Tuban. Di mana kamu, Mesin? Oh, Mesin! Mesin! Mesin, aku harus dapat menemukanmu. Entah dalam keadaan hidup atau mati. Aku harus dapat menemukanmu kembali, Mesin. Hei, apa ini? Mesin. Oh, bukankah ini kancing baju Mesin? Aku yakin dia masih hidup. Mungkin dia mengalami sesuatu. Atau barangkali dia dibawa oleh orang-orang jahat di pulau ini. Aku akan terus mencarimu, Mesin. Jangan khawatir istriku. Kalau ada yang berani berlaku jahat padamu, akan kubunuh orang-orang itu. Pendekar Lo terus berjalan ke arah utara meninggalkan tepian sungai Bengawan. Dia merasa sedikit lebih segar setelah mencuci wajahnya dan minum air di sebuah belik di tepian sungai. Alam yang ditemuinya nampak semakin asing. Mendadak dia mendengar sesuatu di kejauhan. Aku seperti mendengar suara orang sedang bertempur. Nah, kalau ternyata pulau ini ada penghuninya, berarti harapan makin besar untuk bisa menemukan Mesin kembali. Aku akan melihat siapa orang-orang itu. Benar, ada dua orang sedang bertempur. Tapi siapa mereka ini? Dan apa maksudnya bertempur di tempat sepi begini? Tunggu dulu, Marake. Langkir, kalau kau menginginkannya, maka kau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Kita sudah bertempur lebih dari 30 jurus, dan belum ada di antara kita yang kalah atau menang. Ya, kita akan bertempur sampai ada di antara kita ada yang kalah. Dan bagi yang menang, boleh mengambilnya sebagai hadiah. Bukankah demikian perjanjian kita? Marake, kau jangan serakah. Aku serakah? Ya, kau sudah mempunyai 2 orang istri. Mengapa kau masih ingin menambah lagi? Itu bukan urusanmu, Langkir. Kalau kau menginginkan perempuan itu menjadi istrimu, nah, syaratnya kau harus dapat mengalahkan aku. Baiklah, kalau kau masih tetap pada pendirianmu. Tapi kau tidak boleh sakit hati kalau sampai aku dapat mengalahkan jurus-jurusmu. Kita sudah istirahat dalam 3-4 sedotan napas. Mari kita lanjutkan lagi. Kembali orang yang bernama Marake dan Langkir itu bertempur. Permainan jurus mereka nampaknya tidak banyak berbeda, dan kemampuan mereka pun seimbang. Tapi karena Langkir lebih muda, maka tenaga cadangan yang dimilikinya lebih besar. Setelah 10 jurus berlalu, nampak Marake mulai terdesak. Agaknya
mereka mempelebutkan seorang wanita. Jangan-jangan Meisin yang menjadi alasan dua orang itu bertempur. Iya! 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 Bagaimana, Marake? Baiklah, kau yang menang, Langkir. Kau lebih muda, tenaga cadanganmu lebih banyak. Ambillah perempuan itu. Tidak, Marake. Tidak? Iya. Mengapa tidak? Kau tidak perlu merasa tidak enak padaku. Kau berhak mengambil perempuan itu, Langkir. Kau telah memenangkan pertarungan. Aku mempunyai pikiran lain, Marake. Iya, kita bisa kerjasama untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Aku tidak menyukai wanita itu, Marake. Apa maksudmu, Langkir? Bagaimana kalau kita jual saja wanita itu? Gagasan yang baik. Kebetulan sekali aku mempunyai kenalan seorang saudagar kaya, Langkir. Namanya... Raka Dukut. Dia gemar sekali wanita cantik. Dia tidak boleh melihat paha mulus dan wajah cantik, Langkir. Di mana rumahnya? Tak jauh dari sini. Di desa Jongan. Iya. Kalau memang dia mau membayar mahal, apa salahnya kita antarkan ke sana? Pasti. Dia pasti mau membayar mahal. Dia paling gemar melihat wanita berkulit putih bersih, Langkir. Kalau dia mau membayar 400 tali, bukankah jumlah yang lumayan, Langkir? Baiklah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Aku akan menjaga perempuan itu. Dan kau pergi ke rumah Aki Gumbrek. Aki Gumbrek ahli obat-obatan itu? Ya, beres. Pergilah, Marake. Tapi jangan terlalu lama. Tidak. Aku tahu jalan paling dekat ke rumah si Gumbrek itu. Marake lalu pergi ke rumah Aki Gumbrek. Setelah temannya lenyap di balik pohon-pohon liar, Langkir bergegas melangkah menyusuri jalanan setapak. Mereka mempersoalkan wanita. Mereka bermaksud menjual wanita yang katanya berkulit putih. Hatiku berdebal-debal. Hanya, benarkah wanita yang mereka maksudkan adalah Meisin istriku? Akan kuikuti orang yang bernama Langkir itu. Langkir terus berjalan menyusuri jalan setapak. Kemudian dia membelok ke arah kiri dan tiba di tepian sungai. Selanjutnya dia menyusuri tepian sungai itu menuju ke arah hilirnya. Sementara pendekar Lao terus menguntit dari jarak yang agak jauh. Agaknya wanita yang malang itu disembunyikan di sebuah goa. Benar-benar manusia biadab. Baiklah, aku akan terus menyelidiki dua orang itu. Aku ingin tahu siapa wanita yang menjadi korban kebusukan hati mereka. Pendekar Lao dengan sigap melompat ke atas tebing sungai. Kemudian pelan-pelan dia turun ke arah lubang goa dengan berpegangan akar-akar tanaman menjalar. Pendekar Lao terus merayap seperti seekor kadal. Kemudian dengan hati-hati lehernya dijulurkan ke bawah. Dan nampaklah seorang wanita berpakaian kain sutra terbaring di atas lempengan batu. Wanita itu diam tak bergerak sama sekali. Meisin.
Benar dugaanku. Hanya wanita yang mereka pelebutkan adalah Mesin istriku. Apakah Mesin sakit kepala? Mengapa dia diam saja? Wajahnya pucat sekali. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah menculik Mesin dan sekarang mereka akan menjualnya pada saudagar kaya. Betapa geramnya hati Lo Sisan. Pada saat itu dia lengah, kakinya terpeleset dan... Hei, siapa kau? Namaku Lo Sisan. Kau orang asing. Kau berpakaian seperti orang asing. Mau apa kau mengintip kemari? Semula aku memang hanya bermaksud mengintip dan tak ingin mencampuri urusan kalian. Tapi sekarang niatku berubah. Kau memang tidak sepantasnya mencampuri urusan kami. Pantas atau tidak pantas, orang seperti kau harus dihajar. Hei, tunggu. Apa maksudmu? Kau jangan membuat gara-gara dengan kami. Kau dan temanmu itulah yang membuat gala-gala. Kalian telah menculik istriku, dan sekarang kalian bermaksud menjualnya. Hanya, kau pikir istriku dagangan yang bisa dijual belikan apa? Jadi kau mengaku wanita ini istrimu? Dia memang istriku. Apa buktinya bahwa dia istrimu? Kau jangan mancing-mancing kemalahanku, Kalau tidak kau serahkan wanita itu padaku, kau dan teman itu akan segera menyesal. Kau pandai bermain gertak juga rupanya. Aku tidak suka main gertak. Bagus. Rupanya kau menyukai baku hantam. Kita sama-sama laki-laki. Baiklah. Kau boleh mengambil wanita itu, asal kau dapat mengalahkan aku. Bagus. Permainanmu cukup bagus. Tapi kau jangan keburu bergirang hati orang asing. Ayo, dapatlah senjatamu. Kita lanjutkan permainan dengan senjata tajam. Tidak. Rasanya aku belum memerlukan senjata tajam. Cabutlah pedangmu. Kalau tidak, kau akan binasa di ujung senjataku ini, tahu? Mengapa kau berkelas hati membela apa yang bukan menjadi hakmu? Kalau kau mau bersikap adil, kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Dengan asas persahabatan. Aku memang orang asing di daratan sini. Aku dan istriku sama-sama orang asing. Perahu yang kami tumpangi hancur di selang badai. Dan kami terdampar di pantai sana. Kami memang orang asing. Dan kami membutuhkan sahabat di tempat yang belum kami kenal ini. Kau kira aku percaya ceritamu itu? Dan kau kira aku sudi menjadi sahabatmu? Ayo, cabutlah pedangmu. Kau tidak perlu membual. Kalau kau dapat mengalahkan permainan pedangku, kau boleh membawa wanita itu. Aku tidak peduli dia istrimu atau bukan. Kau boleh membawanya kemana kau suka. Baiklah, baik. Lupanya kau mempunyai watak yang sukar menyesuaikan diri, Sekarang apa keinginanmu? Akan kulayani. Ayo, cabutlah pedangmu. Mari kita berlaga dengan senjata. Bukankah sudah kukatakan? Aku belum memerlukan senjata. Aku belum memerlukan senjata. Kau sombong sekali orang asing. Kau akan segera tahu siapa aku. Siapa Langkir? Langkir terus mendesak dengan sabetan-sabetan pedangnya. Kini pendekar Lao nampak lebih berhati-hati. Serangan Langkir memang dapat dengan mudah dibaca.
Tapi kelengahan bisa berakibat fatal. Langkir nampak kesal karena hampir seluruh serangan yang dilancarkan kandas di tengah jalan. Tapi dia merasa malu untuk segera mengakui keunggulan lawannya. Karena itu, dia mulai menyergap dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pada saat itu, dari arah tikungan jalan setapak, muncul Marake diiringi seorang laki-laki tua berjenggot. Hentikan! Ada apa, Langkir? Siapa orang itu? Dia mengaku suami wanita itu. Apa benar kau suami wanita berpakaian sutra itu? Tidak usah kau tanyakan lagi. Jelas dia bukan suaminya Marake. Orang seperti dia ini banyak tinggal di daerah pesisir timur. Tapi mungkin saja dia suaminya, Langkir. Sebab aku juga melihat tubuh orang ini tergeletak di pesisir. Semula kukira dia sudah mati, tapi nyatanya masih hidup. Sudah Marake, sikat saja orang itu. Mana mampu dia melawan kita berdua. Sekalipun ilmu kanuragannya tinggi. Ayo, cabut pedangmu. Kita bunuh saja sekalian orang itu. Baru kita bawa pergi wanita itu. Kalau kalian dapat membunuh aku, kalian dapat pula membawa pergi istriku. Kurang aja. Jangan, Langkir. Tahan dulu. Marilah kita bicarakan dulu persoalan ini secara baik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagaimana? Kau setuju begitu? Boleh saja, boleh. Tapi satu hal harus kalian ingat. Aku tak ingin melihat kalian mengganggu istriku. Jadi kau tetap mengaku bahwa wanita itu istrimu? Dia memang istriku. Baiklah. Kami percaya bahwa dia istrimu. Paling tidak untuk sementara. Lalu sekarang apa yang kau inginkan? Aku akan membawanya pergi dari tempat ini. Dia sedang sakit parah. Tubuhnya lemah sekali. Aku yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan kalian. Baiklah. Katakan kami mengizinkan kau membawa wanita itu pergi. Sekarang, apa keuntungan kami? Apa maksudmu? Begini. Kau boleh membawa wanita itu pergi. Asal kau memberikan ganti rugi. Hanya, aku tidak pernah merugikan kalian. Mengapa harus membeli ganti rugi? Kau ternyata lebih busuk dari temanmu itu. Langkir, kau benar. Agaknya kita harus lebih dulu membereskan orang ini sebelum membawa pergi wanita itu. Ayo kita keroyok dia. Jangan beri kesempatan untuk kabur. Dia bisa mengganggu rencana kita. Langkir dan Marake terus mendesak dengan sambaran-sambaran pedangnya. Suasana di tepi sungai menjadi gaduh riuh. Teriakan, pukulan dan tendangan silih berganti. Sebenarnya pendekar Lau tidak ingin menggunakan pedang naga puspa. Dia pun masih ngeri melihat kedahsyatan senjata ciptaan Puranubaya itu. Dan dia tak ingin ada orang yang tahu mengenai senjata ampuh itu. Karena tentu akan menimbulkan banyak masalah di tengah dunia kependekaran. Tapi sekarang dia tak mempunyai pilihan lain. Serangan Marake dan Langkir makin menggebu. Dan dia tak mungkin terus-menerus melayani mereka dengan tangan kosong. Maka pendekar Lau menarik napas panjang sesaat. Kemudian melompat mundur sejauh 3 batang tombak.
kau bisa lolos dari kami berdua, ha? Kau tahu, daerah ini sudah kami hafal sampai ke pojok-pojoknya yang gelap. Sampai ke sela-sela rumput ilalang sudah kami kenal dengan baik. Kau tidak bakal bisa meloloskan diri dari pengawasan kami, tahu? Aku tidak akan lali. Aku datang ke tempat ini untuk menyelamatkan istriku. Hanya, bukankah kau tadi berkali-kali menyuruhku mencabut senjata? Sekarang keinginanmu itu akan kukabulkan. Lihatlah. Hup! Pedang yang nampak aneh dan mengerikan itu sekarang sudah berada di luar warangkanya. Langkir dan Marake ternganga keheranan. Dia seperti tidak lagi melihat manusia lumrah, melainkan seorang dewa maut yang mendadak berdiri di hadapan mereka. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan pendekar Lo dan bagaimana nasib istrinya Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri ke-48 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pedang naga puspa telah keluar dari warangkanya. Pendekar Lo berdiri tegak dan tangan kanannya erat menggenggam gagang pedang yang terbuat dari besi kuningan. Marake dan Langkir untuk sesaat diam terpesona melihat penampilan musuhnya. Aku sudah mencabut senjata. Sekarang apa kemauan kalian, Masih ingin diteluskan? Babo. Tidak nantinya kami gentar sekalipun kau menggunakan senjata milik para dewa. Ayo Marake. Ayo sergap saja. Luar biasa senjata orang itu. Bagaimana Marake? Ya, setiap pedangku membentur pedangnya. Tanganku bergetar dan kesemutan. Tapi aku malu kalau harus menyerah pada orang asing itu. Mari kita serang lagi bersama-sama. Ya, kita berpencar. Kau dari sebelah sana dan aku menggempur dari sebelah sini. Marake dan Langkir kembali menyerbu dengan sabetan-sabetan pedangnya. Sementara itu, pendekar Lo nampak mulai terpengaruh oleh aliran kekuatan dari dalam diri pedang naga puspa. Arus kekuatan itu makin lama makin deras. Tubuh pendekar Lo sampai bergetar dengan hebat. Wajahnya menjadi merah padam. Pada saat seperti itu, setiap gerakannya bisa berarti maut.
Gila, pedangku patah, Marake. Gila, kita berkelahi melawan siluman, Langkir. Ayo lari, cepat, lari! Untung mereka segera lari. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan lumat. Senjata ini memang mengerikan sekali. Kalau tidak tahu cara menggunakannya, orang itu pasti akan menjadi korban kekuatan dahsyat yang mengalir deras dari dalam dirinya. Dia masih menghisap terus. Aman sekarang. Mesin. Iya, aku harus segera menolong istriku. Mesin, mana dia? Mengapa gua ini kosong? Mesin! Mesin! Kurang ajar. Pasti ada orang yang telah melarikan mesin, sementara aku menghadapi dua orang itu. Iya. Aki Kumblek, ahli obat yang bernama Aki Kumblek. Iya. Pasti si tua berjenggot itu yang telah melarikan istriku. Akan kucali dia. Gila, senjata apa yang dipakai orang itu? Lihat, pedangku patah seperti mainan anak-anak ketika berbenturan keras dengan pedangnya. Yang jelas, senjata orang itu dahsyat, Langkir. Ampuh sekali. Mungkin sama ampuhnya dengan keris Megalamat milik Adipati Ranggalawe. Iya, pohon besar saja tumbang begitu mata pedang itu menebas batangnya. Coba bayangkan kalau sampai tubuh manusia yang harus menjadi korban. Bisa lumat tidak ada yang dipungut lagi. Dan lebih mengerikan lagi, gagang pedang itu seperti mengeluarkan sinar kemerah-merahan. Sinar itu terus merambat ke atas dan menyebar ke seluruh sosok pedang. Kupikir orang itu tadi bukan menggunakan pedang, melainkan sepotong kayu bakar yang bernyala. Sudah, Langkir. Tak ada manfaatnya membicarakan senjata milik orang lain. Sekarang, aku punya usul. Bagaimana? Apa usulmu itu? Kita laporkan saja hal ini pada Kakang Madangkungan. Dia pasti tertarik untuk memiliki senjata itu. Lalu, apa keuntungan kita, Marake? Keuntungan saja yang kupikirkan, Langkir. Kakang Madangkungan kan ketua perkumpulan kita. Tentu saja kita harus melaporkan hal ini padanya. Kalau nasib baik, tentu dia akan memberi RM1 2 pada kita. Kalau tidak, ya sudahlah. Tidak apa. Hitung-hitung, kita balas budi pada Kakang Madangkungan yang selama ini sudah memberikan pelajaran kanuragan pada kita, Langkir. Baiklah. Kalau begitu, kemauanmu.
aku setuju saja. Apa kau punya usul yang lain, Langkir? Kalau aku punya rencana begini. Kita curi saja senjata itu. Lalu kita jual pada pendekar kaya dari desa lain. Ya. Aku yakin banyak pendekar berkantong tebal mau membayarnya dengan harga yang mahal. Langkir, kau jangan sembrono. Merebut senjata orang asing itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia tentu berusaha keras menjaganya siang dan malam. Dan lagi, kalau Kakang Madangkungan tahu, kita bisa celaka, Langkir. Seluruh desa Jaban dan sekitarnya sudah menjadi daerah kekuasaannya. Kalau dia marah dan menganggap kita berkhianat, mau lari kemana kau? Sudahlah. Jangan punya gagasan macam-macam. Kita laporkan saja pada Kakang Madangkungan. Biar dia yang menangani sendiri masalah ini. Sementara itu pendekar Lo terus mencari Mesin dengan perasaan kecewa karena keteledorannya. Perjalanannya sampai ke desa Jaban. Waktu itu, matahari sudah hampir tenggelam. Puncak Gunung Penanggungan nampak kekuning-kuningan seperti disepu emas oleh bias sinar sang surya yang akan bersarang di kandangnya. Tuan. Tuan sepertinya bukan penduduk desa ini. Apakah Tuan berasal dari negeri yang jauh? Iya. Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan sana. Maaf, apakah Tuan tengah mencari seseorang? Mengapa? Siapakah kau ini? Nama saya Kurantil. Tuan siapa? Saya Lo Sisan. Tuan kelihatannya sangat lelah. Apakah Tuan membutuhkan tempat untuk menginap? Tidak. Terima kasih. Tuan, tunggu. Tuan Lo, tunggu. Mengapa kau mengikuti aku? Pergilah. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Carilah orang lain. Tuan menganggap saya wanita murah. Maaf, Kang. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tak ingin kau ganggu. Tapi saya justru ingin menolong Tuan. Mengapa harus menolong aku? Karena sepertinya Tuan membutuhkan pertolongan. Tidak. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Tuan Lo, saya benar-benar tulus. Saya tahu Tuan sedang mencari seseorang. Bagaimana kau bisa tahu aku mencari seseorang? Di rumah minum tadi, Tuan bertanya pada seorang pelayan di mana rumah Aki Gumbrek. Ya, butuh. Kau tahu rumah ahli obat itu kan? Iya, memang jarang orang tahu di mana rumah orang tua itu. Tapi saya tahu, rumahnya agak jauh dari tempat ini. Ke arah sana, ke balik rumpun-rumpun bambu itu. Apa kau mau mengantarku ke rumah Aki Gumbrek? Mengapa Tuan tidak bilang sejak tadi? Mari, ikut saya. Kurantil segera berlari-lari kecil meninggalkan tempat itu. Bayangannya segera lenyap di balik rumpun bambu. Pendekar Lo melangkah ke arah pintu rumah yang mempunyai halaman sangat luas dan ditanami aneka tanaman khas pedesaan. Masuklah. Silakan duduk. Aku mencari rumah Aki Gumbrek. Benarkah ini di sini rumahnya? Ya, di sini rumah orang yang kau cari. Aki Gumbrek itu ayahku. Aku melihat kejanggalan pada dirimu. Caramu berpakaian
warna kulit dan raut wajahmu sama sekali asing di mataku. Dapatkah kau memberi keterangan tentang asal-usulmu dan apa tujuanmu datang ke daerah kami ini? Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan. Tanah kelahiranku adalah daratan Mongolia. Aku pergi bersama istriku. Perahu yang kami tumpangi mengalami kerusakan berat akibat serangan badai laut beberapa kali. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Mengapa kau pergi meninggalkan tanah leluhurmu? Maaf, aku tidak bisa menceritakannya padamu. Dengar orang asing. Namaku Madangkungan. Akulah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman desa Anjaban ini dan sekitarnya. Setiap orang asing yang belum kami kenal dengan baik harus diperiksa. Apakah aku dicurigai? Ini bukan kecurigaan, melainkan suatu cara untuk mengamankan daerah kami. Tapi aku bukan bermaksud jahat. Aku datang kemari untuk menemui Aki Gumblek. Dia telah membawa kabung istriku. Kau jangan sembarangan menuduh. Orang desa sini tidak pernah membawa kabur istri orang. Lupanya aku datang ke alamat yang salah. Permisi. Hei, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan ruang ini sebelum diperiksa. Jadi apa yang akan periksa daliku? Kau datang ke desa ini dengan membawa senjata. Itu bukan penampilan yang ramah dari orang yang ingin bertamu. Aku tidak bertamu di desa ini. Aku mencari istriku. Ini daerah kami. Hanya. Kau tidak bisa berlaku sembarangan di daerah kami. Kau harus kami periksa. Kalau perlu, kami bawa ke balai desa. Kau jangan membuat gala-gala. Coba aku ingin melihat senjata yang kau bawa itu. Tidak boleh. Aku ingin melihatnya. Hanya sebentar saja. Kau belum tahu siapa Madangkungan? Aku tahu orang macam dirimu. Tahu. Tapi aku tak mau ambil pusing. Kurang ajar. Madangkungan, laki-laki berbadan tegap dan gagah itu menyerang bertubi-tubi ke arah pendekar Low. Pendekar dari negeri seberang itu dengan cekatan menangkis dan mengembalikan serangan lawannya. Perkelahian akhirnya dilanjutkan di halaman. Jadi kau mau membangkang? Kau tidak mau diperiksa? Apanya yang harus diperiksa? Aku tidak membawa apa-apa. Tidak membawa balang ataupun uang culiang. Aku tidak meninggalkan jejak kejahatan. Kalau kau ingin menegakkan keamanan berdasarkan keadilan, harus disertai bukti-bukti. Jangan main tangkap. Hanya main pukul saja. Main geledah semaumu sendiri. Jangan menggurui aku, orang asing. Aku tidak mengguluimu. Tapi agaknya kau memang masih harus banyak belajar. Tutup mulutmu. Kau boleh meninggalkan tempat ini, tapi kau harus memberikan pedangmu itu untuk kuperiksa. Di sini kulihat banyak orang membawa pedang atau jenis senjata yang lain. Apakah mereka semua juga diperiksa? Sudah jamaknya seorang laki-laki membawa pedang setiap keluar pintu rumahnya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang desa ini. Sedangkan kau bukan. Kau orang asing. Kau selalu menyebut-nyebut orang asing, orang asing. Lupanya kau kurang bergaul. Kau harus belajar bersikap ramah pada orang yang datang ke daerahmu. Jika tidak, kau tak mungkin mendapat kemajuan. Serahkan pedangmu kalau kau ingin selamat. Oh tidak. Aku akan mempertahankannya. Apapun yang terjadi. Kau bandel. Tapi kau juga bodoh. Kau akan menyesal nanti. Madangkungan memberikan isyarat. Dan bermunculanlah kaki tangannya dari pojok-pojok halaman yang mulai gelap. Ada 8 orang semuanya. Dan mereka segera mengepung pendekar Low dari berbagai jurusan. Bagaimana? Masih tidak mau menyerahkan pedangmu? Kau tidak bisa membujukku dengan cara yang halus. Dan kau juga tidak bisa memaksaku dengan kekerasan.
Madangkungan ternganga melihat apa yang ada dalam genggaman laki-laki di hadapannya. Yang lain pun terkejut dan mundur selangkah. Malam mulai turun perlahan. Pendekar Lau berdiri tegak bagaikan arca dengan pedang aneh yang bersinar kemerah-merahan. Nah, kalau kalian menginginkan benda ini, kalian halus melebutnya dari tanganku. Ada 2 macam cara untuk memperoleh balang yang berharga. Dengan menaburkan benih-benih kebaikan dan dengan kerja keras. Jangan banyak mulut. Sergap! Tangkap! Kaki tangan Madangkungan menyerang dengan bertubi-tubi dan serentak. Sedikit banyak mereka mengetahui pula jurus-jurus ilmu pedang yang diajarkan Madangkungan selaku pimpinan mereka. Karena itu serangan mereka tidak ngawur. Tapi pendekar Lau adalah juga seorang ahli pedang di negerinya. Karena itu dia nampak sama sekali tidak gugup, walaupun jumlah lawan yang dihadapinya cukup banyak. Sekarang, pendekar Lau mulai merasakan aliran kekuatan pedang mendesak ke seluruh nadi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Desakan itu semakin kuat dan tubuh pendekar Lau seperti digetarkan suatu kekuatan gaib. Tahan, biarkan orang itu pergi. Kalian tidak usah mengejarnya. Bagaimana Kakang Madangkungan? Bukankah luar biasa senjata orang asing itu? Lihat saja, Kakang. Pedang mereka patah seperti mainan anak-anak. Ya, pedang orang itu memang luar biasa. Aku seperti melihat sesuatu yang ganjil. Tanganku sendiri seperti tersengat ke tonggeng hutan setiap pedangku membentur senjata ajaib itu. Kalau Kakang Madangkungan memiliki pedang itu, Kakang bisa menjadi pendekar pedang tak terkalahkan. Aku harus memilikinya. Apapun yang terjadi, pedang itu harus jatuh ke tanganku. Halaman rumah Madangkungan semakin gelap oleh malam. Madangkungan menyuruh orang-orang pergi setelah memberikan perintah-perintah seperlunya. Laki-laki tegap itu pun memasuki pintu rumahnya dengan rencana yang berkecamuk memenuhi benaknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang direncanakan Madangkungan demi pedang naga puspa yang ingin dimilikinya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.